surat Al-Alaq itu surat pendidikan. Di situ disuruh Iqra, membaca. Harus banyak membaca umat Islam ini. Harus banyak belajar. Orang yang kurang membaca mudah didoktrin. Mudah didoktrin. Mudah dibawa ke sana kemari. Karena dia tidak membaca. Dia juga tidak punya referensi. Maka mesti Iqra, baca. Tapi membaca itu tertuntun. Apa itu tertuntun? Terpola. Bismi Rabbik. Dengan menyebut nama Rabb kamu. Membaca sesuai dengan tuntunan Allah. Maka di situ allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah membaca, menulis. Kenapa? Karena itu ada al-qalam. Nanti kalau kita dengar kajian, usahakan kita punya buku tulis. Catat. Akan tertulis di sini, terpatri di hati. Bapak-bapak nanti kalau pergi ke Malaysia, singgahlah di pengajian di Malaysia itu. Bapak-bapak akan lihat orang Malaysia itu bawa buku kalau mendengar kajian. Saya dulu setiap bulan ngaji di sekitar kampus UKM, kampus Islam. Di UKM itu yang dengar kajian itu profesor doktor agama. Saya tidak profesor, saya tidak doktor. Tapi jemaat itu mencatat kajian saya. Setelah selesai mengaji, saya tiap bulan di situ ngaji, yang mencatat itu. Pas habis mengaji siap subuh, cerita-cerita, minum, sarapan. Tak saya kaget, ternyata dia seorang profesor, seorang doktor. Jadi malu saya, dia mencatat kajian. Itu budaya. Kenapa? Karena perintah Al-Quran dibaca, dituliskan, minimal membantu menghafal. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, surat yang pertama turun surat pendidikan. Ketika Bapak sudah mendengar, sudah menulis, baru ada janji Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Baru datang hidayah. Dua usaha, baca, dengarkan, kemudian tulis. Allah baru datangkan hidayah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang tidak dia ketahui akan diajarkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini kebangkitan pertama, syarat kebangkitan. Maka kalau ada orang ingin Islam bangkit jadi pejuang, tapi tidak mau mendengar kata orang, hanya kata dia saja, itu tidak sesuai dengan kebangkitan, konsep kebangkitan Islam. Mau berjuang, tapi dia ego, dia hanya main doktrin, tidak banyak belajar, tidak banyak baca. Kalau bersatu apa satu pendapat saja, itu bukan orang yang bawa kebangkitan. Itu akan membawa masalah, bukan kebangkitan. Ini penting sidang jemaah. Kedua, kebangkitan itu setelah pendidikan, maka Nabi membuat berdasarkan ayat itu, dibikinlah kampus. Kampus pertama, pesantren pertama di rumah Darul Arqam. Maka langkah pertama berdasarkan ayat ini, bikin tempat
Pesantrennya di Darul Arqam. Sahabat ngaji di situ. Harus itu dulu. Cari tempat, dibikin madrasahnya. Setelah dibangun madrasahnya, maka lahirlah tokoh-tokohnya, syakhsiat ahli takwa. Orang-orang setelah dibentuk madrasahnya, dibentuk syakhsiatnya, kepribadiannya. Dari situ lahirlah kepribadi-pribadi kebangkitan. Orang-orang pejuang-pejuang, tokoh-tokoh yang akan memimpin kebangkitan itu. Disitulah lahir Abu Bakar As-Siddiq, lahir Umar bin Khattab, lahir Ali bin Abi Thalib, lahir Utsman bin Affan dari madrasah Rasulullah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, madrasah itu menentukan. Lahir para tokoh, belajar. Melahirkan tokoh ini dua perkara. Satu kecerdasan, dua kepribadian. Ini penting ini. Pendidikan hari ini hanya melahirkan orang cerdas, tapi tidak punya kepribadian. Madrasah Islam itu, madrasah Rasulullah itu melahirkan orang cerdas, melahirkan orang punya kepribadian. Jangan hanya salah satunya, melahirkan kepribadian tak punya kecerdasan, melahirkan orang cerdas tak punya kepribadian. Pendidikan umum melahirkan orang cerdas tak punya kepribadian, pendidikan yang gagal. Pendidikan Islam melahirkan kepribadian, tidak melahirkan orang cerdas, pendidikan gagal juga. Sehingga ada orang berfatwa, macam-macam fatwanya. Ulama, nanti teknologi akan hancur. Istimbat hukum tidak paham, hanya bangunan fanatisme, tidak punya kecerdasan. Dia punya kepribadian tapi tidak punya kecerdasan, tidak bisa punya kebangkitan. Contohnya apa? Nanti orang perang pakai kuda saja, tidak ada teknologi. Omong kosong ini, tidak cerdas. Datang anak muda pada saya, Ustadz, kalau begini kami berhenti belajar IT. Kenapa kalian berhenti? Nanti IT akan hancur, teknologi hancur, orang perang pakai kuda. Siapa bilang? Itu ceramah-ceramah. Nanti antariksa berbenturan, kemudian teknologi akan hancur. Kalau antariksa berbenturan, jangan teknologi, Anda juga hancur. Kapan itu teknologi berbenturan, apa namanya, antariksa berbenturan? Kapan? Dudukkan dulu. Itu tanda kiamat sughra apa kubra? Ini perang nanti, buktinya hadis tentang perang di Malhamah Kubra itu tidak pakai teknologi. Siapa bilang? Pakai kuda. Siapa bilang pakai kuda? Dalilnya mana? Pakai teknologi, dalilnya ada. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang panjang itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, hadis Sahih Muslim, perang lam yura mithluha, perang yang tidak pernah kalian saksikan sebelumnya. Lam yura mithluha. Kalau perang pakai kuda, Nabi katakan pada sahabat, perang itu sangat dahsyat, sebelumnya kalian tidak pernah saksikan. Kalau perang pakai kuda, sudah disaksikan sahabat. Yang tidak disaksikan sahabat apa? Perang pakai teknologi. Lam yura misluha. Itu contoh itu. Kenapa?
Maka pesantren kita bidikan di Darul Muhyiddin itu ketika kawan tidak punya, kita mesti pesantrennya pesantren yang melahirkan dua karakter, cerdas, berkepribadian. Kalau kawan-kawan bikin pesantren, mesti seperti itu. Jangan berbasis doktrin. Iqra. Lam yura misluha. Tidak pernah kalian saksikan, kata Nabi kepada sahabat, perang ini sebelumnya. Apa buktinya? Tidaklah lewat burung di udara, makhluk di udara, melainkan hangus terbakar. Tidak mungkin pakai panah itu. Tidak mungkin pakai kuda dan pedang perangnya. Tapi itu pakai teknologi, senjata biologi, kebangkitan. Tidak mungkin kita punya kebangkitan kalau kita semakin hari semakin mundur. Pola pikirnya, pola analisanya, pola kesimpulannya, istinbat hukumnya keliru. Keliru istinbat hukumnya. Sehingga hari ini pesantren semuanya pelihara kuda. Sunnah berkuda. Anda ini kapan mau bangkitnya? Orang pakai senjata tembak, kalian pakai panah. Baru tarik panah sudah 5 peluru bersarang di keningan kita, di jidat kita. Teknologi, kecerdasan. Orangnya soleh, cerdas. Kesolehan seperti sahabat, cerdasnya luar biasa. Sahabat-sahabat, nah Allah tuh ajarkan kecerdasan. Siapa penemu pena? Coba bayangkan. Kenapa ada al-qalam pada umat Islam? Karena penemu pena itu Nabi Idris. Nabi semua kok. Tukang jahit. Sudah ada teknologi itu. Anda tidak tahu kenapa surat Al-Fil, suratnya surat Madinah, diletakkan pada ayat surat-surat Makkiyah. Suratnya surat Makkiyah, tapi pesannya pesan Madaniyah. Tentara Abraha. Tidakkah kalian lihat apa yang telah dilakukan Rabb kalian terhadap Ashabil Fil? Pasukan bergajah. Apa yang dilakukan Allah? Dia pasukan kuat bergajah. Allah kirim pasukan yang tidak terkalahkan itu, pasukan bergajah. Allah kirim pasukan udara. Sebuah strategi perang yang luar biasa. Allah gambarkan kekuatan tanpa kecerdasan tidak akan bisa menang. Tapi ketika dia merasa kuat dengan gajah-gajah yang luar biasa, tidak terkalahkan ketika itu oleh penduduk sipil yang ada di Mekah. Tapi apa? Allah punya kecerdasan, strategi perang yang luar biasa. Dikirim pasukan udara, yaitu burung ababil, yang membawa peluru-peluru tajam yang mana kalau tersentuh bakar dan bolong tubuhnya. Dilemparkannya batu-batu, peluru-peluru dahsyat. Pada itu Makkiyah, surat Makkiyah. Artinya apa? Sejak awal Allah sudah berpesan umat Islam terus cerdas. Orang sudah main pesawat, antum sibuk masih berkuda juga, akan kacau juga kita ini. Kapan Islam akan menang? Itu ayat wa min ribatil khail. Nah itu antum salah terjemah. Wa min itu litab'id, dari kuda-kuda yang tertambat. Artinya apa itu? A'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan kekuatan yang sempurna untuk mereka menghadapi mereka. Di antaranya min litab'id, kuda-kuda yang tertambat. Bukan kuda saja, di antaranya kendaraan-kendaraan tempur yang siaga. Jadi banyak kekeliruan. Bagaimana umat Islam akan bangkit?
Rasulullah melahirkan dari Darul Arqam itu sahabat-sahabat yang cerdas, sehingga ada di zaman Nabi sudah pakai majanik. Majanik itu alat perlempar bola api, sudah punya itu, sehingga Ka'ab bin Malik minta dilemparkan pakai itu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini penting. Setelah lahir generasi yang cerdas, berkepribadian, ahli takwa, tapi cerdas dengan syariat. Ini dengan syariat saja tidak cerdas, khilafiyah tidak paham, doktrin ya tidak ramah dalam khilafiyah. Ini saja yang benar, itu bid'ah, itu bid'ah. Tidak paham khilafiyah. Oh ini pendapat Malik, oh ini pendapat Syafi'i, oh ini pendapat Hanafi. Ya tidak ada masalah. Semuanya salafus soleh mulai dibangun itu supaya nyaman, umat Islam nyaman. Jangan sibuk masalah khilafiyah. Cerdas, iqra, baca. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah lahir orang seperti itu, berjamaah. Berjamaah. Banyak orang cerdas akan timbul perpecahan. Terus kalau timbul perpecahan, dikunci dengan wajib berjamaah. Harus bersatu. Khilafiyah biasa, tapi kita tetap berjamaah. Kekuatan harus disatukan, sinergi harus ada. Jangan perbedaan itu jadi perpecahan, itu keliru. Nanti akan ada Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada masalah, tetap berjamaah. Kadang-kadang imamnya begini, Sami Allah setelah Sami Allah, makmumnya begini, tidak ada masalah. Imamnya berkunut, makmumnya ada yang berkunut, tidak ada masalah. Dua mazhab berkunut, dua mazhab tidak berkunut. Syafi'i Malik berkunut, Hanafi Hambali tidak berkunut. Biasa itu. Saya kalau ceramah di Malaysia pakai kunut. Kalau di Padang tidak pakai kunut. Malaysia, Riau itu mayoritas orang berkunut. Jangan pula dipaksakan. Awas sekarang saya jadi imam, saya nggak pakai kunut, terpaksa kalian ikut. Jangan begitu. Ini kesempatan saya. Nah, khilafiyah, jangan lagi cerita-cerita itu, cerita kebangkitan lagi. Cerita bangun ekonomi umat, bangun kecerdasan umat. Bangun. Kalau masjid kita sudah hebat, apa? Berikan manfaat pada yang lain. Gerakan, berikan manfaat yang baik pada yang lain. Sponsori masjid lain. Sponsori. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah seperti itu. Ya, berjamaah. Jalin persatuan. Mungkin dalam satu jamaah itu ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi, ada Syafi'i, tidak ada masalah. Semuanya imam Ahlussunnah. Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Syafi'i dengan Hanafi dia di Irak, Malik di Madinah. Saling hearing mereka, saling tukar pendapat. Datang Syafi'i murid Malik, setelah tuntas belajar dengan Malik di umur 19 tahun, berangkat ke Irak, mampir dulu belajar dengan Mufti Mekah. Setelah belajar dengan Mufti Mekah, berangkat ke Irak, belajar di madrasah Malik, sehingga dia gabungkan Malik, Hanafi, lahirlah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu gabungan Malik Hanafi. Satu Darul Hadis, satu Ahlul Ra'i. Ahlul Hadis, Ahlul Ra'i disatukan oleh Syafi'i. Belajar sama dia Hambali, lahir pula mazhab Hambali. Murid Syafi'i, semua murid dan guru. Murid dan guru. Datang Salafi,
Tidak pakai mazhab, ini pula lagi nih. Tapi dia ada benarnya dalam beberapa perkara. Jangan pula jadi sibuk dengan permusuhan. Orang menyerang Salafi dua versinya. Kalau saya lihat di Riau ini sudah mulai serangan kepada Salafi itu kebencian dan tendensius. Saya nggak suka itu. Seperti kawan-kawan di Jawa menyerang Salafi itu sudah kebencian, caci maki. Kalau saya harus meluruskan itu dengan ilmu, balikan kepada ilmu, harus ilmiah, jangan permusuhan, kebencian, jangan. Itu tidak adil. Yang baik diambil. Banyak juga kok. Kami dalam perkara-perkara yang khilafiyah kita toleransi. Dalam perkara yang sangat substantif itu kita tegas. Begitu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, setelah berjamaah maka bangun gerakan yang strategik, gerakan yang cerdas sesuai zamannya, sesuai zamannya. Zaman sekarang orang tidak suka lagi dengan, orang sudah cerdas, orang berikan butuh pemahaman-pemahaman yang cerdas juga. Tidak bisa pola dakwah, pola gerakan mesti ada sesuai tuntutan zaman. Sidang jamaah yang dirahmati Allah harus cerdas. Contoh apa di Indonesia ini? Setelah ulama berjuang, terwujudlah NKRI. Lahirlah negara Indonesia merdeka. Ulama ketika itu, ini masuk dunia politik, politik itu kotor. Pulang dia ke pesantren, diserahkan negara kepada politikus, diserahkan negara ini kepada politikus. Negara ini aset umat Islam apa tidak? Negara ini aset umat Islam apa tidak? Aset kita. Jangan dihancurkan. Ada pula yang anti negara, kacau pula ini. Semakin berjuang dia anti negara aja. Ini kacau juga ini. Ini negara kita, ulama kita yang buat. Kalau ada yang salah itu diperbaiki. Jangan berang kamanci, lumbung padi dibakar. Ini negeri kita loh, aset kita. Emasnya emas kita, tambangnya tambang kita, kekayaannya kekayaan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ditinggal sama ulama, ditinggalkan sama politikus. Sekarang terbentuk pemikiran jadinya ulama berpolitik. Wah, sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan. Tidak ada agama berperan, sehingga ada aparat yang terjebak kepada isu 303. Aparat terjebak isu LGBT. Kenapa terjadi? Karena tidak ada peran ulama di situ. Sehingga ketika ulama datang ingin campur tangan, ingin memperbaiki, wah, ada perbedaan sikap, maka ulama dijadikan musuh, lawan, dan yang lainnya, difitnah, dibangun framing-framing. Ulama janganlah berpolitik. Sidang jemaah, negara ini aset umat Islam. Kalau aset umat Islam yang ngurusnya Islam, ya nah, ada wilayah-wilayah. Ini wilayah itu bahasa apa itu? Wilayah itu bahasa apa? Bahasa Belanda, bahasa Islam, bahasa Arab itu.
Wali kota. Wali itu bahasa apa? Wali itu bahasa apa? Bahasa Arab. Wali itu bahasa Arab. Rakyat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Rakyat. Coba baca Pancasila. Kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan, rakyat. Bahasa apa itu? MPR, Majelis Permusyawaratan. Musyawarah bahasa apa? Kalau Anda tidak percaya bahwa negara ini ulama yang bentuk, ulama yang membangunnya, ulama yang menyusunnya, ulama yang mendesainnya, maka tidak ada bahasa Arab dalam bahasa tata negara. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga-tiganya bahasa Arab. Majelis bahasa apa? Musyawarah rakyat. Ini bukti negara ini buah tangan umat Islam. Ini untuk dua pihak. Dua pihak pertama, pesan kita, pihak pertama yang yang tendensius terhadap umat Islam mesti sadar, jangan abaikan jasa umat Islam. Pihak kedua yang anti negara Islam, negara Indonesia, jangan sampai Anda anti. Ini buat tangan ulama. Kalau tidak sempurna, Anda sempurnakan. Jangan Anda buang, jangan Anda tolak. Ini aset kita loh, aset kita. Keadilan. Misi negara ini mewujudkan keadilan. Keadilan itu bahasa apa? Adil. Itu bahasa apa itu? Bahasa penjajah Belanda itu. Adil bahasa apa? Bahasa Arab. Ya'dilu. Imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin adil. Bahasa Arab. Semua bahasa Arab sidang jemaah. Ini membuktikan apa? Negeri ini buah tangan umat Islam. Sehingga istilah tata negara itu pakai bahasa Arab. Ya. Saya mau tanya nih, suruh di sini jam berapa? Gimana Ustaz? 6.05, masih lama. Ya. 6 kurang 5. Ya. Lewat apa kurang? Oh ini kurang. Ya. Ini lewat. Kita suruh itu sebentar, jadi kita sebelumnya mestinya berhenti. Ya. Karena menyambut suruh, kalau terlewat nanti sudah satu tombak pula, nanti sudah duha ya. Ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini contoh kesalahan strategi para ulama. Setelah dibikin konsep negara, ditinggalkan. Maka dengan kisruh yang banyak hari ini, ada kepalsuan, ada pembohongan, ya. Ulama umat Islam yang soleh-soleh mesti berperan untuk memperbaiki. Ya, coba untuk melihat negara kita ini sudah hebat sebenarnya secara Islam. Istilah-istilah dipakai itu sudah istilah Islam. Istilah-istilah Islam. Keadilan, ya, semuanya sudah mayoritas pakai istilah Islam. Jadi ini bukan pakai istilah Belanda, ya. Kemudian bangkit, berjamaah, berstrategi, mesti berstrategi. Terus harus visioner.
visioner, memandang jauh ke depan, tahu kita memprediksi, ada target. Kenapa ini? Karena umat Islam belum ambil peran. Perbaiki. Umat Islam bukan memberontak, perbaiki. Sahabat Nabi visioner, antum tahu nak? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang berjihad di usia 80 tahun. Di zaman Muawiyah mengutus anaknya Yazid bin Muawiyah. Antum selama ini mungkin ingat kisah Yazid membunuh Ali saja, membunuh Husain saja. Ada kisah heroiknya Yazid. Yazid itu diutus 19 tahun, diangkat jadi jenderal, pimpin pasukan menaklukkan Konstantinopel. Dipimpinnya pasukan, salah satu anggota pasukannya Abu Ayyub Al-Ansari, umurnya 80 tahun, sahabat Nabi. Padahal sebelumnya dia anti Muawiyah, tapi karena jihad Konstantinopel dia gabung. Ketika sampai di perang pertama menghadapi Romawi, terluka dia, luka parah. Datang Yazid, apa pesanmu wahai Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, sampaikan salamku kepada seluruh pasukan. Kedua, kalau aku wafat di sini, tolong bawa jenazahku sejauh mungkin ke tengah tanah wilayah Konstantinopel. Dia minta dikuburkan di tanah orang kafir. Meninggal dia, dibawa ke situ, sampai di sana dibawa pasukan, dinaikkan jenazahnya ke kuda, diterobos terus oleh Yazid bin Muawiyah sampai di jantung Konstantinopel, dikuburkan di situ. Pasukan berguguran di sepanjang perjalanan itu karena diserang oleh Romawi. Dikuburkan di tanah Konstantinopel. Turun ketika itu Kaisar Romawi. Hei, siapa kalian? Saya umat Islam. Kenapa kau kuburkan dia di sini? Ini wilayah kami. Ini sahabat Nabi kami. Dia berwasiat kepada kami jenazahnya akan dikuburkan di sini. Kata Kaisar, siapa namamu? Umur 19 tahun. Karena kecil langsung dibentak. Siapa namamu? Saya Yazid. Keluarkan jenazah ini. Keluarkan dia. Aku lemparkan kepada serigala. Apa kata Yazid ketika itu? Apa kata? Jangan ada satupun di antara kalian yang mendekati kuburan ini dan menyentuh jenazahnya. Kalau ada di antara kalian yang menyentuh jenazahnya, saya bersumpah di tempat ini, tidak ada orang Kristiani yang ada di tanah Arab melainkan aku penggal dengan pedangku. Mendengar ancaman begitu, khawatir juga Kaisar. Maka pendeta-pendeta berbisik pada Kaisar, sudahlah biarkan saja. Satu orang ini nggak apa-apa, jangan ada kegaduhan. Maka dikuburkan Abu Ayyub Al-Ansari. Pulang Yazid. Apa sebenarnya misi Abu Ayyub Al-Ansari? Ketika generasi berikutnya, ayah Muhammad Al-Fatih memandikan Muhammad Al-Fatih kecil, dia bilang, nak, kau lihat di seberang itu, nak, itulah wilayah Konstantinopel. Di situ dikuburkan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Di wilayah yang tidak ada terdengar azan, kau bebaskan jenazahnya, nak. Kau rebut negeri itu sehingga terdengar azan di negeri itu. Alasannya ada jenazah sahabat terkubur di situ. Setiap dimandikan, setiap hari ditunjuk oleh ayahnya, nak, kau rebut negeri itu. Nabi bersabda, sesungguhnya pasukan terbaik, pemimpin terbaik adalah pemimpin, jenderal terbaik adalah jenderal yang membebaskan Konstantinopel. Kemudian pasukan terbaik, pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Kamu orangnya, nak. Berguru, dia diserahkan kepada gurunya, pesan sama. Ada jenazah Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Besarlah Muhammad Al-Fatih, cita-citanya satu, merebut Konstantinopel. Turki sekarang, Istanbul,
Maka Abu Ayyub Ansari itu kuburnya di Istanbul. Maka sidang jemaah rahmati Allah, setelah dia memimpin pasukan, ayahnya luar biasa hebatnya. Ayah Muhammad Al-Fatih ini ayahnya masih hidup. Maka ketika itu di usia kecil, ayahnya minggat dari kerajaan, diserahkan jabatan kepada anaknya. Anaknya masih kecil, di situ dia belajar. Artinya apa? Masa transisi bukan setelah kematian ayahnya, tapi masa transisi ketika ayahnya masih hidup. Begitu pemimpin itu, dia mengkader pemimpin ketika kalau kita ndak masih pengen terus. Satu prode, dua prode, tiga prode. Kalau ndak bisa jadi wakil juga mau. Sidang jemaah rahmati Allah, akhirnya bagaimana? Dibebaskanlah wilayah itu oleh Muhammad Al-Fatih sampai sekarang, dan itulah yang menjadi energi, yaitu Erdogan mengembalikan wilayah itu, menjaganya baik-baik. Muhammad Al-Fatih. Visioner siapa? Visioner Abu Ayyub Al-Ansari. Kuburkan jenazahku sejauh yang bisa kau terobos ke tengah jantung wilayah Konstantinopel. Dia tahu tidak ada azan di situ. Dia tahu orang kafir di situ. Kuburkan jenazah di situ. Tetapi generasi setelahnya ingin membebaskan. Kenapa? Karena ada kuburan sahabat di situ. Itu yang visioner. Kebangkitan harus dipimpin dengan hikmah oleh orang-orang yang visioner, sehingga generasi-generasi berikutnya akan bangkit sesuai dengan tuntunan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah cerita tentang kebangkitan. Mudah-mudahan bangunan kecerdasan, konsep kebangkitan itu sesuai pada terapannya pada zaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.